Sheryl Sheinafia. Raditya Dika. Percaya nggak berarti rumah ini berhantu? Percaya. Percaya. Tadi gue mau ngomong kan gue nggak tahu. Apa tuh? Gue belum pernah ngalamin. Kejadian di sini. Iya, tapi aku percaya aja. Dari ceritanya. Iya. Kan cuma cerita doang tadi, enggak. Tapi udah cukup mempercayai kalau dari. Cukup. Tadi kayak gue bisa ngerasa sebuah nggak tahu. Tapi kita lagi ngobrol mesin kopi nyala sendiri itu nggak menyeramkan. Nggak ada yang mencet air, nggak apa segala macam, tiba-tiba air keluar. Gitu. Terakhir kesini tuh kan kayak 4 tahun yang lalu ya. Oh udah lama banget ya. Iya. Itu mesin kopi itu udah ada. Mesin kopinya udah ada. Nah garansi itu kan setiap berapa tahun, masih setahun kan, atau 3 tahun. Garansi. Nah aku percaya tuh kalau merek yang itu tuh kayaknya garansinya tuh 5 tahun deh. Iya. Aku peneliti merek mesin kopi soalnya. Iya itu buatan itu Botswana sih jadi. Mungkin harus dibawa ke sana dulu. Mungkin ya. Iya. Tapi kamu nggak pernah lihat video-video hantu-hantuan gue? Gak berani aku. Kenapa? Emang kamu takut hantu? Enggak, karena selama kesini juga nggak bisa ngerasain apa-apa atau nggak pernah ada cerita apa-apa, selalu rame. Iya sih. Tapi tadi gue agak kepedean sih datang ke atas gitu kan, kayak biasanya oh ya di ruang tamu gitu. Terus lihat kanan kiri, gue keluar bentar videoin kucing, terus masuk ke dalam yang kayak tanpa apa? Tanpa merasa aneh ya, maksudnya tanpa merasa ada sesuatu. Nggak gitu ada, ya? cuman gue yang kayak hening nih. Kayak gue mending ke bawah aja. Atau nggak gue teriak-teriak, Bang Dika, Anissa. Iya. Anissa lagi pakai masker lagi. Iya. Terus begitu dia keluar kamu jerit lagi nanti. Udah kan tadi? Udah ya. Iya. Nggak usah jerit takut gitu. Oh iya, 30 detik. Iya, serius? Nggak kan? Nggak. Sheryl. Ya. Nih kamu gedenya di musik. Kamu dari umur berapa sih? Aku dari 14 tahun udah nyanyi. 14 tahun sudah mulai ngamen. Itu aku tuh orang yang sangat tidak into musik. Nggak tahu. Kan Anda gitaris. Iya, aku belajar gitar karena aku disuruh belajar piano dulu sama mama kan. Oke. Sama mamaku tuh. Oke. Karena katanya orang kalau main piano klasik dia pinter. Anak kecil. Oh iya, oke. Terus aku ngeliat di tongkrongan kok anak-anak pas SMP itu pada bawa gitar. Nggak mungkin aku bawa piano karena berat. Iya, kan? Nanti nggak bisa berdiri. Iya. terus nggak gitu juga ya, gubrak gitu bawa gitu. Yeah. Cuman nah makanya aku belajar gitar klasik. Nah cuma kata teman-teman nggak keren, yang keren tuh jazz katanya. Tuh kalau orang pinter itu kelihatannya wah main jazz. Oh aku pikir minum talak angin. Bukan. Makasih loh kalau bisa di endorse bisa. I don't mind. Terus udah kan belajar gitar jazz ya kan. Nah tapi itu karena emang harus belajar. Jadi aku dengerin musik pun juga karena belajar. Pas zaman SMA itu aku malah punya mobil Daihatsu Taruna menang dari hadiah bank gitu, papaku dapet. Dan itu aku nggak taruh radio di situ. Kenapa? Karena nggak suka denger musik di jalan. Nggak suka denger musik, menarik. Jadi gitu. Dengerinnya apa, klakson? Enggak, sepi aja. Sepi. Oh sunyi gitu ya, amazing. Jadi kalau ngajak cewek ngedate, dia juga bingung gitu, kayak aku juga nggak bisa ngobrol sama dia, nggak ada musik juga. Oh mungkin kayak kalau misalkan percakapannya gimana tuh, kayak kamu kenapa nggak punya radio? Iya, dia malah ngasih nama mobilku mobil bisu. Oke. Karena kita naik mobil bisu lagi. Oke. Gitu. Jangan-jangan kayak sebenarnya denger orang lain ngomong juga nggak suka, jadi yang kayak saya stop. Itu mungkin itu date paling nggak asik ya. Bayangin gak sih? Kamu dijemput cowok ya kan? Coba. Kamu dijemput cowok, Sheryl ayo kita jalan gitu. Terus kamu masuk ya kan? Ini yang kayak Dik. Udah. Aku ya kan? Kasian banget gak sih cewek-cewek yang waktu itu kok bisa mau gitu. Maksudnya mereka mau, terus begitu naik mungkin udah ini kali ya, jalannya juga ke perpustakaan gitu, jadi kayak yang nggak ngomong lagi. jadi
hubungan ini tanpa suara? How do you communicate it through the eyes? Eyes. Cuma gini-gini Iya. Cuman tapi itu jadi aku nggak punya kedekatan itu sama musik gitu. Nah, kamu dari 14 tahun sudah bermusik, bahkan udah nulis. Itu apa? Aku sebenarnya nulis tuh udah dari umur 4 sih. Ya. tapi nulis itu kan A, B, C, D. Nulis musik. Kan nulis musik. Iya, Oke, harus detail. Iya, nulis musik. Tadi bilangnya nulis not balok lagi. Iya, wah keren. Bukan. Nggak. Nulis lirik dan menciptakan lagu. Itu dari umur 10. Suka jadi gini. Dulu tuh kan baru awal-awal komputer dan lain-lain gitu Zaman kan. itu. Iya gitu. Habis itu juga mahal banget juga kan komputer. Jadi cuma ada satu doang di rumah. Habis itu printer tuh juga nggak ada di rumah. Kebetulan bokap tuh punya toko IT juga. Oke. Jadi dia jualan komputer. Tapi kita nggak boleh ada yang punya komputer. Walaupun dia jualan komputer. Meskipun dia jualan komputer. Kok gitu? Nggak tahu. Aneh gitu. banget. Printer juga. Untung dia nggak jualan makanan. Nah, atau nggak ada yang makan di rumah. Nggak ada yang boleh makan di rumah saya. Saya ini menjual makanan bukan memberi makan. Tapi gue mulai deg-degan sih. Kenapa tuh? Karena bokap gue lagi mau bikin restoran kambing. Oh serius? Jadi kayaknya gue nggak akan pernah makan kambing seumur hidup gue. Nggak makan kambing ya? Nah, ini berarti komputer hanya ada satu di rumah. Iya, habis itu pengen dengerin lagu, tapi maksudnya aku dulu dengerinnya Westlife tuh, inget banget. Oh, boy band ya? Iya, habis itu liriknya kayak gue rata-rata nggak ada yang ngerti. Artinya karena bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu. Belum sekolah, belum apa juga gitu kan. Habis itu umur berapa tadi? 4 to 5 years old. 4 tahun denger Westlife. Iya. Westlife itu gue SMA loh. Apa SMP ya? Ini gap generasinya lumayan jauh. Iya, lumayan. Habis itu aku tuh diajarin baca ya awal-awal itu gitu, lirik-lirik lagu dan lain sebagainya. Kamu diajarin baca dari lirik lagu Westlife? Yes. Wow. Maksudnya kayak lagu-lagu yang lagi aku dengerin saat itu atau orang tua aku lagi dengerin saat itu gitu. Habis itu ya bokap suka print liriknya dan lain sebagainya. Cuman kayak lama-kelamaan kok nyebelin ya, ini kan Westlife kan greatest hitsnya banyak nih gitu kan. Jadi minta print lirik mulu. Nah boleh, jadi kayak akhirnya gue mulai nulis juga tuh lirik-lirik lagunya dari apa yang gue denger. Itu kayak pas umur kayak 7 to 8 years old gitu. Habis itu tapi lirik lagu Westlife yang ditulis ulang kan? Iya, maksudnya gitu kan? iya. Dengerin, gue tulis lagi deh. Iya, dan satu-satunya band yang gue dengerin emang cuma Westlife. Dari situ, habis itu kayak ya udah, since then I actually like writing gitu. Dari situ aku suka nulis. Jadi belajar bahasa Inggrisnya pun dari lagu Westlife. Iya, Kan lagu-lagu. kamu fasih sekali nih berbahasa Inggris. Terima kasih. Maksudnya gitu. suka ada ini gak sih? Suka ada yang komen jangan sok Inggris lo gitu. Suka ada gitu gak? Ada. Sebenarnya aku tadi kayak bernazar kalau misalkan aku di interview di sini sama abang, aku nggak akan ngomong bahasa Inggris. Kok berat banget sampai Iya. bernazar segala cuman buat di sini doang? Iya, Kenapa jadi gitu? Karena gue sering dapetnya itu dari followers lo bang. Bohong banget. Sumpah. Awal-awal kayak vlog kita kan banyak banget tuh yang dulu. Terus aku masih inget banget kayak komen-komennya tuh banyak yang kayak, lo bisa gak sih ngomong bahasa Inggris? Lo kan lo ngomong bahasa Indonesia. Lo kan ini, padahal yang kayak lidah gue. Iya emang gitu kan. Emang maksudnya emang kamu sama ada dulu di acara TV itu gitu kan. Aku kan selalu ngomong bahasa Inggris gitu. Oh ini Ya, yang dan net waktu itu. Iya, sekolah aku kan juga dulu kan diajarinnya ya dalam bahasa Inggris gitu, jadi agak susah. Iya, bahasa itu kan ekspresi diri kita kan. Bukannya Yes. bukannya bukannya maksudnya gue mau keren nih makanya gue pakai bahasanya, tapi kita mengekspresikannya ada beberapa kata yang nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Aku boleh kan? ngangkat kaki nggak sih? Boleh bebas kok di sini. Karena kan banyak yang bilang juga bahasa Indonesia itu katanya kalau bahasa Inggris itu verbose itu. Jadi terlalu boros kata. Jadi kita kalau mau ngomong kita menjelasin verbose aja itu boros kata harus 2 padahal bahasa Inggris cuma 1. Jadi nggak se-ekspresif bahasa Inggris gitu. Iya, karena aku kan mikirnya kan ini cuan. Jadi emang harus irit-irit gitu mikirnya. Makanya aku didikan keluarga ya orang kayaknya. Cina. Jadi kayak gimana caranya ya? Biar selalu cengli gitu at the end of the day. Makanya we start to speak in English. Bukan itu alasannya. Kamu nyanyi ada kucing hoki nggak di sebelah? Kebetulan di video klip gue yang baru rilis ada. Lu bohong? Iya. Enggak dong.
Ada kucing hoki. Nih, mari kita lihat. Oh ya, kita lihat cuplikan video klip kucing hokinya. Oh ternyata ada ya. Penting ya. Bisa gitu ya. Gitu. Enggak, sebenarnya sih kalau misalkan ngomong bahasa Inggris atau kayak nulis kenapa suka, ya mungkin karena gue sering dengerin lagu-lagu bahasa Inggris kan. Abis itu baru tuh mulai masuk ke industri ini, terus belajar kayak lagu-lagu Indo tuh polanya kayak gini, liriknya tuh kayak gini dan lagu lain sebagainya. Indonesia. Iya. Tapi itu kan setelah kamu masuk, maksudnya pas awal-awal kan kamu menulis lagu dengan bahasa Inggris, ya kan? Itu awal banget kan? Iya. Lagu pertama apa? Ingat nggak dulu bikin tuh apa? Masih inget. Dan itu aduh nggak enak banget. Itu dari pengalaman yang gak enak maksudnya gitu? Bukan, maksudnya lagunya gak enak. Oh lagunya gak enak. Tapi menurut kamu kan, tapi kan? Ya kayak maksudnya kalau ibarat bikin lagu tuh kan kayak keran gitu loh. Kalau misalnya kita baru buka keran, airnya baru pertama kali ngalir, itu kan pasti kan masih ada kayak residunya gitu kan, masih kotor masih ada kotoran gitu. Habis itu masih keruh gitu kan airnya. Nah lama kelamaan kan juga dia ngalir gitu. Cukup puitis gak? Iya. Itu bukan kata-kata aku. Itu kata-kata siapa? Ed Sheeran. Oh, makanya puitis banget. Biar keren. Ed Sheeran bisa bahasa Indonesia ternyata ya. Aku yang ngajarin. Oke, terus. Nah ini yang menarik adalah kamu pertama kali muncul, single pertama tuh apa? Pas di industri musik Indonesia tuh. Apa tuh? Ingat judulnya gak? Demi Aku. Demi Aku ya? Iya. Oh ya? Jujur itu gak laku. Habis itu tapi kenapa single pertama judulnya seformal itu? Maksudnya Demi Aku kayaknya bukan kamu banget, ngerti gak? Maksudnya kamu bukan tipe orang yang ngomong demi aku. Ngerti sih maksudnya kayak? Iya. Jadi awal-awal bikin lagu-lagu bahasa Indonesia itu pun aku baca-baca buku bahasa Indonesia dulu. Nah, awal-awalnya tuh aku baca buku-bukunya Dewi Lestari. Oke. Ya, di mana kata-katanya cukup baku. Iya, apalagi Supernova tuh ya kan. Nah, itu tuh buat aku yang kayak apa? Aku pokoknya masih inget banget ada alfaling di sebelah aku sama buku gitu. Dan aku kayak paksain kayak oke, hari ini 10 pages gitu. Karena alfaling bahasa Inggris Indonesia. Iya. Oh, justru kamu malah nggak fasih bahasa Indonesia? Iya. Padahal kamu tinggalnya di sini kan? Maksudnya kamu nggak gede di luar kan? Enggak. Itu karena sekolah? Iya. Dari SD apa? Betul. Oh, I see. Jadi emang nggak biasa aja gitu pergaulan dan lain-lain gitu. Makanya kan orang kalau misalkan bilang kayak you have to choose your environment, karena emang dari situ itu yang akhirnya berdampak ke kita gitu kan. Iya. Ya, jadi aku dulu baca buku bahasa Indonesia yaitu dari Dewi Lestari, di mana aku ngerasa ini wow, deep kata-katanya gitu, dan dari situ aku baru kayak dapet kata-kata baru, kayak ada lagu juga judulnya Rasa Sunyi. Aku baru belajar. Itu keren tau itu. Really? Ya, lagu itu. Thank you. Aku Rasa baru sunyi gitu kan. Iya. Ya. Aku buta nada sih, cuman kira-kira itu lah. Iya, mendekati kok. Kan jazz. Blue Note. Ih, gila loh. Aku aja nggak tahu Blue Note apa. Not biru. Yes. Iya. udah rasa sunyi. Jadi kata sunyi itu didapat dari Dewi Lestari, dari bukunya. Yes. Kamu pas baca buku dia memasukkan sunyi ke dalam alfaling. Iya. Segitu nggak taunya kamu soal bahasa Indonesia. Iya. Stupid emang. Gak. Parah. Emang bener-bener kayak aku pasti terus kayak aku sadar kan kayak A-nya di Indonesia tuh banyak banget. A. Yang belakangnya A maksudnya, rimanya. Bukan, makanya kayak banyak banget. Kayak aku ngerasa kayak A-nya tuh kayak banyak banget. Sedangkan kalau misalkan Inggris tuh kan kayak rata-rata kata-katanya buat aku tuh melempem. Oh. Iya, dan like I feel like it's just like this. Even when you talk in English you don't have to open your mouth too wide. Gitu kan. Tapi kalau misalkan di bahasa if you talk in English you don't have to open your mouth too wide. Oh iya. Kayak coba. Iya. Keren loh. Lo bahkan bisa ngomong kayak if you talk in English you don't have to open your mouth too wide gitu. Iya. Yeah. Nice. Itu udah maksa. Nice. Oke. Nice. Jadi dapatnya sunyi, rasa sunyi. Tapi emang itu mau bicarain itu apa gara-gara dapat sunyi? Wah, ini sunyi apa sunyi nih? Terus kayak cari sinonim katanya gitu, kayak sepi apa. Oh, dan aku selalu buka kayak sinonimkata.com gitu atau artikata.com gitu. Karena aku suka bisa ngerasain oh ini katanya artinya ini gitu. Sebenarnya kayak nggak
tahu gitu, cuman punya bayangan aja kira-kira ini katanya artinya apa gitu. Tapi sunyi dengan sepi itu kan nuansanya beda ya? Iya. Ya kan? Nah itu aku agak dyslexic tuh di situ. Jadi kayak maksudnya does this mean this or does this mean that gitu. Itu kayak butuh proses yang agak ya panjang buat orang pada umumnya, itu termasuk panjang sih karena kayak aku harus compose jadi satu lagu itu kan gitu. Dan di album pertama itu benar-benar aku nulis sendiri gitu lagu-lagunya di situ. Lagu-lagu gitu. Indonesia dengan lirik Indonesia. Yes gitu. Dan udah ada guru bahasa Indonesia yaitu teman-teman dari label ya yang kayak ini secara penataan nggak bisa seperti ini. Oh ya? Gitu. Oh maksudnya gramarnya atau grammarnya? Iya, atau? iya. Kayaknya rasa sunyi juga tadinya bukan rasa sunyi. Perasaan sunyi. Yang bener. Aneh banget. Perasaan sunyi, jangan. Tolonglah kau pergi. Ya itu iya, kayak ya. Nice. Makanya lo jadi komedian banget. Iya, jadi penyanyi. Iya. Nah terus cuman ya berarti perjalanan kamu sebagai musisi adalah perjalanan sebagai orang yang berusaha memahami bahasa Indonesia kan. Iya. Tapi yang membuat kamu jadi menulis dalam bahasa Indonesia itu karena kamu harus mencocokkan diri kamu ke dalam industri kan. Ya. Kamu sebenarnya nggak mau kan? Iya dong. Maksudnya karena kamu berpikir dalam bahasa Inggris, kamu mengekspresikan diri dengan bahasa Inggris. Tiba-tiba lu kalau mau sukses pakai bahasa Indonesia gitu. Ya. Ini jujur aja ya. I think karena aku udah merasa kayak tahun ini lagi jadi tahun yang sangat menyenangkan buat aku. Aku ketemu teman-teman di tim aku yang tepat. Habis itu juga aku juga tahu bagaimana cara mengendalikan perasaan aku atau emosi aku dalam menghadapi orang-orang sekitar aku di tim aku gitu. Karena human resource is so difficult. Don't you agree? Kayak memanage tim. Managing that. Buat aku itu sebuah challenge gitu. Apa? Karena kamu punya seperti pekerjaan yang ideal dalam kepala kamu? Iya, kayak aku punya pola, aku punya cara bicara yang kayaknya nih harus aku terapin dan lain-lain, dan banyak banget yang aku akhirnya harus compromise gitu. Tapi tahun ini aku baru mulai kayak getting grip gitu loh of everything. Dan aku akhirnya bisa komunikasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan aku dan musik aku gitu, dari label, dari tim pribadi aku, dari partner misalkan brand atau apa gitu lah. Jadi aku jujur bakal cerita terang-terangan aja apa yang mungkin aku laluin dulu gitu. Karena kalau misalnya ditanya di interview misalnya dulu atau tahun lalu, Sheryl kalau misalkan kamu dulu bisa pilih kamu mau tulis bahasa lagu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kamu pilih yang mana? Ya sebenarnya like jawaban Disney gitu loh, tau gak sih kayak jawaban aman. Sebenarnya bahasa Indonesia itu penting buat bukannya aku bilang itu nggak penting, cuman tadi balik lagi, abang kan bilang ini cara kita mengekspresikan diri kita. Aku menghargai proses itu. Cuman di satu sisi memang itu sangat menghambat kreatif proses aku pada saat itu. Dengan untuk menulis dalam bahasa Indonesia. Yes. Oke. Jadi aku ngerasa di awal-awal itu emang aku nggak punya bargaining power sama sekali. Gitu. Aku masuk ke dalam industri, berkenalan dengan label dari aku umur 13 tahun. Di mana mereka menaungi banyak sekali musisi yang luar biasa gitu kan. And ya banyak banget kata-kata yang mungkin ya orang-orang mungkin yang ngomong ke aku udah nggak ada juga, tapi yang sampai ngomong ngapain harus mikirin pendidikan kalau misalkan kamu udah bisa cari label yang dapat menaungi kamu. Ngapain sekolah maksudnya? Iya. Oh ya? Ya sampai dapat kata-kata seperti itu gitu. Bisa gitu ya? Iya, abis itu juga mereka ngomong sampai kayak kamu ngapain bikin lagu yang ujung-ujungnya nggak akan laku di RBT. Oh ya? Ya. Jadi itu udah polanya udah industri, udah sales ya? Yes. Ya. Dan aku di dalam pikiran aku yang waktu itu umur 13 tahun yang terlintas di kepala aku adalah bentar. Aku umur 13 tahun, market apa sih sebenarnya yang pengen aku
aku pengen Kamu bikin musik. sasar. Iya, aku pengen bikin musik buat market apa. Itu dalam umur 13 tahun aku udah sempet mikir seperti itu gitu loh. Ke umur 20 kan nggak mungkin. Iya. Gitu maksudnya apa yang aku tahu yang bisa dirasain juga sama orang umur 20. Kecuali aku dikasih lagu yang tentang cinta-cintaan lagi kayaknya belum tepat. Abis itu kalau misalkan ngomongin soal kayak lagu anak-anak gitu, jujur aja gue dari umur 4 tahun dengerinnya Westlife. Masa ya, tiba-tiba nyanyi soal odong-odong ya? Iya kan? Atau Bajai kan nggak mungkin gitu. Atau jalan ke pasar gitu kayak it's confusing gitu loh buat aku gitu. Jadi aku ngomongin soal friendship gitu. Tapi pertemanan aku juga dalam bahasa Inggris. Jadi emang adjustingnya itu dan mencoba untuk vokal itu aku ditahan banget. Gitu. Bukan karena maksudnya namanya juga jualan ya. Aku nggak menyalahkan siapa-siapa. Aku nggak nyalahin label sama sekali, nggak ada rasa. Cuman kayak memang aku datang di dalam era mungkin yang bisa dibilang kalau aku ada sekarang gitu loh. Di umur aku 13 di era yang sekarang di mana musik itu udah bisa lebih diterima sama maksudnya orang udah bisa memilih apa yang mereka mau dengar. Oke, itu jadi kata kunci yang penting ya, bahwa ketika masyarakat udah bisa milih mereka mau dengar apa, pada saat itulah artis udah bisa lebih bebas. Betul. Oke, karena semua punya market apa gimana? Itu dasarnya dari mana? Aku rasa sih seperti itu. Kayak maksudnya kalau pemikiran idealis aku nih ya, kayak pasti semua yang kita bikin nih nggak mungkin semua orang kita bisa senengin gitu loh. Pasti ada aja sebenarnya marketnya gitu loh. Cuman memang it takes time and it takes people yang kerjain juga mereka percaya gitu loh sama karyanya gitu. Oke, ini bedanya dari kamu pas masuk umur 13 adalah waktu itu industri musik itu memberikan template yang orang nggak bisa bebas milih, maksudnya gitu kan? Karena video klip aja dulu kan ditayangin di TV. Betul. Berarti orang tidak bisa memilih mereka mau nonton apa kan? Betul. Jadi makanya label-label musik itu bikin lagu yang ini mayoritas denger suka gitu. Betul. Enggak, yang spesifik mereka nggak mau ya? Enggak. Aku rasanya sih seperti itu ya. Karena banyak resiko ya. Iya, kayaknya gitu. Maksudnya belum dari budgetnya yang untuk promosi dan lain sebagainya sudah ada takarannya, sudah ada template-nya gitu. Yang I can't afford it at that time gitu ya. Aku nggak mampu untuk bayar sendiri gitu melakukan itu semua gitu. Sedangkan sekarang satu recording gear bisa dibeli dengan harga 1 juta. Bahkan lebih murah, bahkan kita bisa rental rekaman sendiri 500.000 juga bisa. Habis itu upload ke SoundCloud orang suka viral, iya kan? Make a label, sign up for a label, get your songs on Spotify or iTunes. It's there. Find an aggregator, it's there. Tapi kenapa? Maksudnya aku melihat perspektif kamu tuh lebih kayak, maksudnya aku harus nanya ke kamu ya. Aku nggak tahu nih mau dijawab apa enggak ya. Cuman berarti buat kamu label itu apa gitu sekarang? Buat Cheryl. Buat Cheryl pribadi nih. Iya, dengan zaman yang kamu bilang udah kayak gini gitu. Aku nyaman di label. Yes. Karena mereka memanage kamu dengan baik, maksudnya gitu. Mereka memanage aku dengan baik dan mereka sudah sadar perubahan yang terjadi di dalam industri musik. Mereka sadar sama pace, sama pace itu apa ya bahasa Indonesia itu? Kecepatan, perubahan. Kayak ya pergerakan aku gitu dalam industri musik. Dan mereka mau menyesuaikan gitu. Memang butuh waktu. Aku 8 tahun udah di dalam label itu. Dan itu butuh dan itu butuh waktu yang panjang banget gitu loh. Sampai akhirnya aku bisa rilis lagu bahasa Inggris sendiri. Iya. Itu mengagetkan loh. Really? Ketika kamu sama Chandra Liao tuh. Iya. Ketika maksudnya aku sama sekali tidak menyesal akan lagu-lagu bahasa Indonesia aku. Toh juga
naik sampai hari ini. Aku bisa manggung kesana kesini ketika aku main di daerah-daerah yang bisa dibilang third city, second city. Ya aku mainin Ku Tunggu Kau Putus yang dipopulerkan dari film kita waktu itu kan gitu. Dan kedua kalinya pun orang masih sing along banget gitu. Dan aku video-video lilin. Iya, dan kita nggak ada yang nyangka juga gitu loh sebenarnya. Dan bahkan kayaknya labelnya pun nggak menyangka karena ya kayaknya benchmarknya awalnya tadinya album pertama nih kayak mereka nggak tahu mau letakinnya di mana, sasarannya apa, karena aku baru umur 16 pada saat itu dan lagu-lagunya juga itu yang Demi Aku itu. Iya, Demi Aku, Rasa Sunyi dan lain sebagainya. Habis itu datanglah si album kedua ini gitu loh yang akhirnya kita obrolin bareng, kita godok gimana cara bisa ini dan oh ternyata ada platformnya gitu loh, ada kemasannya gitu. Cuman ya aku akhirnya dengan kesempatan itu aku mencoba untuk mempertaruhkan ya udah nama aku, like I put a bet, oke, karena ini kita udah naik nih lagunya, can I release something I like. Oh jadi itu jadi leverage buat kamu ya? Yes. Oh I see. Tapi aku ngerasa ya apa yang kita lakukan di film Koala Kumal itu sinergi yang asik sih. Maksudnya ya aku sebagai director ya, maksudnya posisiku sebagai director, aku punya pemain penyanyi gitu dan aku bisa mensinergikan lagu penyanyinya ke dalam film ya, dan kamu juga bermain di situ, itu jadi sinergi yang asik gitu dan semuanya pas gitu. Jadi sih aku merasa asik gitu sebagai sebuah keutuhan, tidak terasa seperti lagunya ditempel atau film yang ngikut gitu sih maksudnya. Emang you're an amazing director. Wadaw, nggak gitu juga sih. Enggak, maksudnya itu kan variabel banyak. Dika. Bukan untuk membuat film yang Koala Kumal. Untuk membuat film kan variabel pasti kerjasama gitu maksudnya. Thank you. Dan kompromi itu kan, maksudnya itu kan juga penting. Nah tapi aku jadi tertarik nih, karena ketika kamu ngeluarin single sama Chandra Liao yang Sweet Talk itu, aku kaget gitu, karena kok bisa, ngerti gak sih? Maksudnya kayak, hah? Lagu bahasa Inggris gitu, ya dengan aku tahu ya bahwa ini ada label apa segala macam gitu. Ternyata jawabannya tadi, kamu punya leverage dan akhirnya yang kamu keluarkan gitu. Oh, I see. Sebenarnya itu juga sangat dadakan keputusannya gitu, karena aku belum pernah ke US sama sekali. No, actually I have, tapi aku nggak inget sama sekali karena waktu itu masih kecil lah. Masih kecil gitu, masih umur 7 tahun gitu. Dan cuma 2 minggu waktu itu. Dan aku pikir I think I can pay for my own cost kalau mau liburan juga. Habis itu kebetulan ada tiket John Mayer nih yang kayak gue ngefans banget dan saya ketemu. Sebenarnya cuma pengen cerita itu aja. Bikin sirik orang ya. Semua orang nonton John Mayer, ngapain orang gue udah ketemu? Iya, gitulah. Terus. Nah, terus John Mayer konser di sana. Habis itu kebetulan aku dapet tiketnya itu kan gitu. Jadi yang kayak aku kayaknya harus extend stay aku sekalian gitu kan. Why not? Habis itu papa aku yang kasih ide gitu. Kenapa kamu di sana nggak sekalian produce aja gitu kan? Oh, jadi itu berangkat bukan buat produce? Bukan. Hah? Jadi itu kamu ke Amerika itu? Cuman buat nonton John Mayer. Ya Allah, serius aku baru tahu. Sumpah. Jadi kayak no idea. Kayak what's the plan now for your music gitu kan, yang kayak I'm getting really frustrated. Gila. Sebelum Sweet Talk tuh aku frustrasi berat. Like Kamu tadi bilang lagunya naik. Karena aku masih pitching lagu-lagu aku sendiri, maksudnya kayak even aku masukin lagu bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu tuh masih yang kayak kita akan nimbangin lalala gitu. Kamu bikin lagu bahasa Inggris yang bertahun-tahun lalu ditolak. Iya. Tapi kamu masih berusaha untuk bikin dan ngasih ke label. Iya. Dengan harapan apa? Kan udah tahu ditolak-tolak dari dulu. Dengan harapan mungkin ada notasi yang bagus dan bisa di-Indonesiakan. Iya. Bukan bisa di-Indonesiakan. Bisa. Aku jujur nggak pernah bikin lagu bahasa Inggris terus di-Indonesiain. Nggak bisa aku. Ya, jadi aku memang bahasa Inggris ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia gitu. Nggak ada mix buat aku gitu. Jadi aku ngasih lagu bahasa Inggris terus menerus menjelang ke konser John Mayer itu kan.
ditolak-tolakin terus, masih ngambang lah gitu. Dan aku juga lagi main film pada saat itu. Jadi memang kayak oke, ya sure, alright, kamu fokus dulu aja syuting dan lain sebagainya. Nah, I needed a new idea yang mungkin akan menarik gitu kan. Sekalian, oke, Cheryl goes to LA for a production, itu kan kayak cheap marketing aja sebenarnya ya gitu. Kayak sebenarnya nggak ada bedanya juga. Rekaman sih iya. Bikin lagu iya di LA. Habis itu si Chandra Leo bikin rap di Brisbane. Rekamannya di mana? Di Pancoran. Gitu maksudnya. It's the same thing. Tapi aku gak ngerti tuh. Maksudnya berarti producing di US apa meaningnya? Nah, jadi gini, akhirnya kan aku propose kan gitu. Kenapa guaranteed di sana akan bagus atau lagu ini bahasa Inggris akan laku gitu. Itu aku harus yakinin kan. Yang label ya. There was a leverage because lagu-lagu aku yang kemarin laku gitu kan, Kutunggu Kau Putus kedua kalinya, dan lagu-lagu di albumnya jujur di radio naik gitu, tapi promonya nggak ada, belum ada gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan, kenapa? Karena dia produser yang sempat produsin beberapa artis di sana gitu, yang lagu-lagunya masuk ke dalam chart-chart ini gitu. Secara kayak misalkan secara cost dan lain-lain, let's find one, let's collaborate with a brand. Habis itu juga kebetulan lagi pitching juga pada saat itu, dan brand itu tertarik juga. Nah dari situ baru aku yang kayak I don't care how much I'm getting out of this brand, this collaboration. I just want an English song. Aku pokoknya mau lagu Inggris itu keluar. Gue nggak peduli. Udah segitunya ya. Aku desperate banget karena aku ngerasa kayak gue lama-lama gue kehilangan identitas gue. Dan gitu. Jadi nggak fun anymore kan. Jadi kerja. Jadi stres. Frustrasinya tuh di situ tuh. Kayak coba negosiasi gimana caranya. Tapi kan balik lagi aku nggak menyalahkan mereka karena kan secara potensial nih kayak film jalan, hosting jalan. Tapi musiknya ini emang melempem, ya udah let's just go with what's lucky for her right now. Meskipun mereka pun percaya banget sama aku. Cuman kan kita, kalau aku harus menempatkan diri aku di posisi petinggi-petinggi di dalam label aku yang ketok palunya, aku pasti akan berpikir lagi if this song is worth it. Bener dong? Iya bener. Memang pada dasarnya kalau aku dengerin lagu-lagu yang aku kirim sebagai demo emang sampah semua. Maksudnya bukan sama sih, cuman kayak not convincing gitu loh. Akhirnya setuju karena ada pertimbangannya adalah mereka mungkin udah kesian ya sama aku gitu kan. Udahlah kasih aja gitu ya. Because aku bisa menunjukkan juga beruntung sekali gitu loh di dalam filmnya. Cukup baik. Habis itu juga dari hosting itu sebab salah satu alasan kenapa aku juga pengen rehat di hostingnya juga karena aku pengen fokus ke musik. Ya kan? Akhirnya aku diberangkatin ke sana dan dicarikan produser oleh label aku. Which was I'm so lucky gitu kan. Kalau misalkan mereka jahat sama aku, ya udahlah lo urusan ke sana, kita kasih uangnya, habis itu lo produce sendiri, awas ya sampai gak bagus. Tapi nggak kayak gitu, bener-bener kerjasama yang sinergi itu lagi itu yang dibutuhin. Dan pertimbangannya ya itu prestasi-prestasi aku yang di luar dari musik ini yang akhirnya mereka kayak bolehlah kita coba. Nah kalau produce musik di Amerika itu berarti lagunya sudah ada kah atau dibuatnya bareng produsernya kah atau gimana nih? Aku nggak ngerti sama sekali soalnya. Nah jadi aku tuh ngerasa aku nggak bisa bener-bener nyanyiin lagu kalau misalkan aku tuh nggak otak-atik lagunya gitu. Jadi memang pas aku mau berangkat ke sana, mereka sempat kirim beberapa produser, berapa lagu-lagu demonya mereka buat aku cari tahu benang merah si produser ini. Jadi ngelihat demo, denger demonya itu bukan gue mau pick ini enggak, tapi kayaknya ini masih bisa nih kalau gue kerjain bareng gitu ya? Enggak, bukan. Gitu. Lebih kayak misalkan ini gue suka sama suara beatnya dia, gue suka sama suara synth yang dipakai sama dia. Gue nggak pengen electronic music yang kayak gini, jadi kayak this producer nggak this style of music gitu. Dan kita email-emailan terus, aku sama produsernya, his name is Tushar. Habis itu ya aku kirim lagu-lagu aku, referensi aku pengen bikinnya kayak gini. Habis itu ya udah, dia akhirnya
tentuin kira-kira ini kayak Tushar is the producer for you. Ini yang paling cocok sama kamu. Ya udah pas aku nyampe di sana, kita ketemuan, ngobrol-ngobrol, sharing lagu aku, dia juga sharing beberapa beat yang dia punya. Seru di banget songbanknya dia. Ini apa proses kolaborasi kreatif tuh selalu seru ya. Iya, menyenangkan banget. Terus. Dia jadi yang bikin aku kaget. Aku belum pernah bertemu dengan produser di mana-mana yang punya songbank sampai 1.500 lagu. 1.500 lagu. Itu masih kayak di satu hard drive. 1.500 lagu. Itu udah kayak CD di dijual di Mangga 2 tuh isinya segitu. Total ya, total semua CD dia, semua lagu gitu. Itu parah. 1.500 lagu. 1.500 lagu yang berapa turunan? Yang isinya cuman apa gitu. Terus misalkan ada suara si deng ceng itu kan suara sweet talk gitu, ada cuman gitar itu doang. Nah, wah seru banget. Terus. Iya, dan itu kayak dia bikin cuman kayak misalkan 15 detik gitu. Jadi cuman loops doang. Kemudian dia propose satu-satu gitu. Ini kalau ini gimana? Ini bahkan lagunya belum ada. Maksudnya notasinya belum ada, liriknya belum ada. Belum. Jadi cuma ngasih lihat nih soundbank nih. Iya. Ini satu gitu. Ini ada ini. Terus kan aku udah mulai budek ya, kayak udah kayak 30 lagu aja tuh udah kayak gue agak pusing deh. Can we just cut it down, kayak kita dengerin yang gitar aja mungkin gitu kan. Terus udah denger gitar. Habis itu pas denger gitarnya yang kayak kita pilih satu-satu gitu. Oh ini moodnya gini. Lama-kelamaan kayak oke, kayaknya gue mau mulainya dari scratch banget. Oke, akhirnya dia kayak buka satu aplikasi gitu yang kayak emang khusus loop yang cuma ada kayak satu bar doang gitu. 4 bar doang. Habis itu kayak udah muter-muter doang gitu. Terus kita gabung-gabungin jadi satu gitu. Lah, tapi notasinya dari? Notasinya bikin sendiri. Cheryl sendiri atau bareng dia? Aku ada songwriter lagi namanya Michael. Jadi kita bikinnya bertiga. Oh. Ya. Gila prosesnya kayak gitu. Prosesnya kayak kirain kayak gue punya lagu nih. Enggak. Mau nih gitu. Enggak. Oh ya udah besok rekaman. Ternyata enggak gitu. Bahkan kayak lagu 1 menitnya mereka itu mereka bisa yang kayak which part do you like from the song? We can just take the chorus and let's make a new verse. Atau kayak ini, tapi kayak aku pengen yang buat Sweet Talk kayak kita start from scratch banget. Nah, itu kalau di Indonesia juga kayak gitu prosesnya. Seribet ini. Nah, aku sih sebenarnya nggak ribet sih, kayaknya gue aja deh yang ceritanya ribet sebenarnya. Enggak, dan bagus, maksudnya itu kompleks kan. Jadi ada berapa layer apa namanya pemikiran yang ngebuat itu jadi barang bagus kan. Iya. Dan mungkin kayak mereka tuh sama kayak mereka jualan lah gitu loh. Gimana sih? Misalkan produser satu ini dia bukan cuma fokus ke genre musik yang ini gitu loh, tapi dia bisa bervariasi gitu loh. Dan itu yang aku belum temuin di Indonesia, di sini gitu. Emang maksudnya gimana? Yang punya chemistry sama aku seperti itu ya. Mungkin musisi-musisi lain punya gitu loh. Cuman aku mungkin karena selalu punya lagu aku sendiri kan. Kalau aku mau produksi di sini dan udah punya bayangan kira-kira outputnya mau seperti apa. Atau mungkin aku dengar si produser ini lagi sering bikin buat siapa. Nah, meledak lagunya. Menjamur dia kayak banyak yang minta gue juga mau gitu. Banyak musisi yang udah sama dia. Jadi kayak ini warna musiknya kayak gini. Jadi kalau aku bikin lagu, aku pilih produser ini gitu loh. Sebenarnya banyak banget produser di sini, tapi mungkin belum banyak yang aku kenal secara pribadi, atau mungkin aku yang belum sempat dengerin karya-karya mereka gitu loh. Yang belum ada yang cocok banget gitu kan maksudnya kan. Sebenarnya. Kalau mungkin belum ada yang kayak tadi abang bilang yang aku temuin ya, yang punya lagu tuh sampai kayak 100-an dan lain-lain, yang tinggal kayak which one do you want, which is the reference, ini referensinya mau yang kayak gimana, vibe-nya kayak gini. Itu yang di Amerika sih gila sih, karena mereka produksi tuh bukan cuman kayak gitar sama vokal doang, abang. Ya rata-rata yang aku kenal masih seperti itu, karena mungkin ya waktu dan lain sebagainya belum tentu, kan production kan mahal. Tapi kan alat-alat di sana, habis itu juga cara mereka berpikirnya udah pace-nya udah cepet banget gitu kan, karena kan industri kreatif di sana kan sangat didukung gitu. Aku bahkan diceritain
dia tuh bener-bener udah treat it like a job. Jadi dalam seminggu dia tuh pasti nulis lagu 5 hari. Setiap harinya itu bikin lagu 7 jam. Dan di dalam waktu 7 jam itu mereka harus bikin 3-4 lagu. Sampai final production. Gila ya. Jadi dari situ aku juga yang kayak jadi ini membuat membuat seniman tuh bekerja dalam konteks orang kantoran gitu sebenarnya maksudnya gitu kan. Iya. Karena selama ini kita sebagai seniman nih, kayak aku gitu, ya kalau mood apa inilah. Iya, itu nggak ada tuh kayak gitu. Ya? Jadi aku pas bikin Sweet Talk itu membutuhkan waktu 7 jam. Oh ya? Ada aku di situ kan, yang kayak mereka udah di jam-jam terakhir tuh yang kayak, you know what, Cheryl, I think this is it. Gitu mereka, dan cara mereka bicaranya tuh sangat convincing ya. Dan mereka yang kayak, but this is a hit, this is amazing, alright, yeah, that's the hook, that's what you're looking for, go Cheryl, sing over your loops gitu kan. Misalkan aku nyanyi kayak terus kayak aku mulai hilang gitu, terus mereka kayak wait, cut that out, alright, oh this is the hook, say baby say that, wait, gimana kita tadi gitu. Jadi kayak mereka cara pembawaannya itu juga yang kayak wah, encouraging gitu ya. Encouraging banget gitu. Jadi dari situ iya. Ya, aku sebenarnya say baby, you know I say wait, terus mereka yang kayak bentar potong dulu. Say baby, ini harus diulang-ulang terus gitu. Jadi kayak songwriting camp gitu di sana. 7 jam bikin satu lagu. Aku baru tahu dari situ, yang akhirnya aku tanya, emang aku nggak ngomong emang sih, cuman aku yang kayak so in 7 hours how many songs can you make? Kayak, well usually we make about 3 to 4, sometimes on a lucky day we make 5 to 6. Yang kayak sejamnya satu lagu. Gila. Kayak satu orang bisa udah punya satu album dalam seminggu. Iya gila juga ya. Gila banget ya. Parah. Cuman dan bagus gitu. Iya, dan di hari itu juga sebenarnya mereka targetin kayak bikin lagu, sekalian rekaman, sekalian udah pengen mixingannya besoknya gitu. Jadi yang Sweet Talk yang kita dengar di radio dan lain-lain itu hasil 7 jam. Ya, brainstorm itu dari pagi gitu. Oh ya? Iya. Mendengarkan yang lagu-lagu mereka Soundbank itu juga termasuk dalam 7 jam ini? Apa beda hari ya tuh? Iya. Ya Allah, serius? Iya. Bisa ya, ada waktunya. Mereka tuh emang kayak aku gimana sih? Maksudnya kamu datang from scratch kan? From scratch. Nothing kan? Nothing. I don't even know. Aku tuh sampai nanya kayak, ini aku harus siapin apa ya gitu kan? Maksudnya kesana aku harus ngapain ya gitu? Aku harus ngomong apa atau aku harus tunjukin apa? No, just bring your body. Oke. Kok aneh ya bisa gitu ya? Jadi emang gila aja sih. Gila, aku nggak mungkin akan dapet vibe-nya juga kalau energinya mereka nggak begitu. Iya. Kalau orang kita mungkin kayak lebih ke kayak sih. Ya udah coba gitu kali ya. Enggak sih. Enggak sih. Sejauh ini sih aku bikin sama kayak songwriters yang lain, mereka cukup baik. Iya. Cuman tapi nggak se-energetic itu aja. Iya, cuman kayak nggak se-extra itu. Karena kalau misalkan like I feel like they're just extra gitu sih kadang. Oh iya. Tapi menyenangkan. Mereka yang kayak yeah, that's it. Alright, yeah, that's it. Oh man, you got it gitu. Terus aku yang kayak jadi adrenalin kayak jadi ke bawah ya. Kayak enak nih gitu. Mungkin mereka banyak gula kali di minumnya. Nah, nggak tahu tuh. Mungkin airnya beda kan. Airnya beda. Bisa minum langsung dari keran. Iya, mungkin rokoknya beda. Nah, beda tuh. Cuman ya ini seru banget ya. Maksudnya kamu bikin lagu bahasa Inggris Sweet Talk itu, terus aku pernah denger sama adekku di mobil di radio. Nah, ya. Tiba-tiba lagunya muncul nih. Terus adekku bilang, ini enak nih, penyanyi mana? Kata si adekku, siapa namanya gitu. Karena kan ya aku tahu gitu lagu kamu kan. Terus aku bilang, nyanyi Cheryl gitu. Hah? Orang Indonesia bang gitu katanya. Tapi banyak dong yang bilang kenapa kan. Ya abang? Banyak aku kan? pengen tanya sama abang. Kenapa kalau misalkan kayak orang Indonesia nyanyiin bahasa Inggris, terus dibilang nggak kayak orang Indonesia, mereka senang? Kayak kamu barusan? Nggak juga? Kamu nggak? Aku tadi maksudnya lebih ke kayak aku tuh sekarang nggak tahu cara menempatin perasaan aku sih. Bukannya itu sebuah apresiasi? Nggak juga? Iya ya, appreciation ya. Bukan maksudnya kayak. Ya konteksnya adekku sih, kalau
aku sih ngerasanya sebagai sebuah apresiasi gitu. Oh, iya. Nggak kayak orang Indonesia gitu. Tapi sebenarnya justru malah membuat orang Indonesia jadi ini ya. kayak iya kan, bener Tapi gak mau sih? gimana emang Iya kenyataannya sih. gitu Iya gimana? sih, karena mungkin accent ya. Mungkin ya. Hmm. Tapi ininya instrumen-instrumennya nggak jauh beda kan pasti kan? Apa tangan bulenya itu membuat productionnya jadi bule kan? Kita tahu kalau Iya. kalau K-pop ya dia punya apa sidik jari sendiri kan? Iya. Apa namanya Japanese pop, J-pop ya. Ya itu dia punya sidik jari sendiri kan. Indonesia juga banyak yang bilang punya cita rasanya sendiri gitu. Apa karena bule juga kayak gitu? Apa mungkin karena kayak pemilihan soundnya mungkin ya. Kalau aku Gitu ya? iya, aku akhirnya kayak ya ngerasa emang secara mixing, secara apa mastering juga itu udah beda banget. Oh iya, emang berasa. Aku pribadi nggak ngerti mastering. Kalau mixing itu kan balancing suaranya, EQ gitu-gitu ya. Iya. Kalau mastering tuh apa sih I sebenarnya? have no idea. Tahu juga I ya? have no idea. Diapain Aku cuman sih yang kayak Om udah mastering belum? Gitu. Oh, iya. Kayak Om udah mastering. Kita lihat denger hasil ya. Tapi terasa bedanya. Maksudnya kejernihan suara. Kalau aku dari kayak secara sound design atau kayak bagaimana mixingnya dan lain sebagainya, kayaknya aku bukan orang tepat untuk menilai itu. Mungkin aku cuma tahu apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka. Dan kamu suka dengan production sana gitu. Iya, aku suka dengan prosesnya, aku suka dengan hasilnya gitu. Jadi emang menyenangkan aja gitu. Sebenarnya aku juga nggak pengen bikin itu sebuah, maksudnya ada kayak kesenjangan antara ini lagu bahasa Inggris dan lagu bahasa Indonesia. Cuman memang di aku untuk porsi aku pengen kalau misalkan pun aku merilis lagu bahasa Indonesia itu bisa sewarna dari hasilnya dengan apa yang sudah aku rilis setelah aku produksi di sana. Oh, itu berapa lagu yang di Amerika? Apakah single itu aja atau? Aku ada 2 lagu. Ada 2 lagu. Yeah. Yang satu belum keluar. Fix You Up, udah. Oh, yang ini yang paling baru ya, bukan? Itu beda lagi. Itu Setia. Itu bahasa Indonesia. Jujur kayak aku bikinnya juga vibe-nya lebih pengen seperti nuansa yang aku dapetin di sana gitu. Tapi ya I'm still learning how to do it. Iya. Yeah. Itu terus pas si Sweet Talk itu keluar, itu kan rame itu. Dan kalau menurut aku maksudnya di luar dari lagunya itu musik videonya sih. Oh, itu juga keren banget sih. Maksudnya itu yang sangat membuat lagunya bisa segitunya juga gitu. Itu keren banget. Dan sih. ini sih Rizky Febian. Iya, sama Chandra Leo juga. Dan Chandra Itu Leo. kalau nggak ada Chandra Leo tuh lebih hit lagi itu lagunya. Gara-gara dia tuh. Ya. Chandra Leo, awas. Cuman apa namanya? Coba siapa? Aduh, tapi kasihan. Soalnya kalau nggak salah kan yang mau nge-rap Kanye West ya, cuman Kendrick Lamar. Kendrick Lamar ya. Terus kalau nggak salah dia lagi lamaran kan Kendrick. Enggak, dia kelamaran. Kelamaran tuh. Kelamaran. Kasih keputusan. Iya, jauh banget ya. Terus cuman nih aku pengen tahu pelajarannya nih. Apa pelajaran yang kamu dapatkan dengan setelah begitu lama label menahan kamu untuk mengeluarkan lagu bahasa Inggris tapi kamu keluarin? So, kamu dapat apa? Sekarang sih aku rasa aku lebih kamu puas kah? Kamu puas. Apa itu ada apa gitu yang kamu dapetin? Kan ini kan sebuah hal yang tertahan dengan begitu lama kan. Dan akhirnya keluar gitu Sweet Talk ini. Kayaknya gitu. Kayaknya aku lebih ke kayak gitu. Si gitu ya kayak si gitu ya. 3 words. Apa tuh? 3 letters, 1 word. Si. Ya oke. Yeah, 3 words, 1 letter kan enggak. How do you have 3 words and 1 letter? Cuman iya. 3 words, 1 letter, iya. tapi ada spasinya. Gitu. Aku sih juga nggak pengen. Aku nggak pengen ngomong kayak
kayak ini gue yang paling benar atau gimana. Karena aku juga nggak mungkin bisa ngelakuin itu tanpa label aku. Pasti dong. Dan mereka juga aku rasa udah sangat amat tone down, atau bukan tone down sih, mereka mencoba untuk melakukan pola yang beda, which is amazing karena label-label banyak yang aku dengar sudah sangat nyaman dengan pola yang ada, pola kreatif yang ada gitu. Jadi kreatif itu kan dari banyak bagian ya kalau kita punya sebuah perusahaan kayaknya ya gitu loh. Cuman apa yang aku rasain dari apa yang aku rasa dari tim aku, misalnya aku ganti sebuah individu, mereka pasti harus kalau aku ganti lagi dengan yang baru, mereka harus punya kelebihan yang lain dong yang menggantikan si itu. Nah, aku ngerasa dengan mereka mencoba untuk melakukan pola bahasa Inggris ini, mereka akhirnya melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya keluarin bahasa Indonesia dengan template-nya seperti itu gitu. Video klip juga seperti itu, akhirnya kita melakukan sesuatu yang beda, which is amazing gitu. Itu mereka mau ngelakuin sesuatu yang beda. Terus ya berarti kamu dapat kepuasan, kamu merasa recharge gitu dengan udah mendapatkan apa yang kamu mau sebagai seorang seniman gitu. Aku ngerasa banget sekarang itu menjadi benchmark yang aku bersyukur banget, tapi di satu sisi it's so much pressure juga karena karena it's the biggest project buat Cheryl di dunia musik. Dimana aku akhirnya yang kayak harus bertanggung jawab, ini nextnya gue bikin apa dan lain sebagainya gitu. Dan yang belum kesampaian adalah membuat karya yang bukan cuma asal jadi terus udah nih tunggu lagi apa lagi ya gitu. Aku pengen bener-bener sekarang ke depannya jadi tahu gitu pola yang harus aku lakuin, gimana yang ke depannya nih aku harus bikin ini gitu. Oke, tapi kamu udah punya itu? Udah. Oh udah. Sampai 2-3 tahun ke depan tuh kamu udah tahu gue maunya apa gitu. 2 tahun, yes. Oke. Nah, business plan ya. Business plan ya. Tapi penerjemahan ini aku bisa bilang ini idealisme kamu dalam bermusik kan, dan perjalanan panjang kamu untuk berkompromi dan mencari titik tengah bersama mereka yang menandai proyek-proyek kamu kan. Yang aku penasaran adalah gimana kamu mentransfer itu ke karir kamu yang di film gitu. Gimana penerjemahannya apa? Apakah dengan cara kamu milih skrip, ada idealisme yang kamu cari, apa gimana tuh di film? Ini gue nggak peres ya. Cuman satu hal yang aku belajar banget ya dari abang adalah memilih sutradara aku. Oke. Itu kata-kata yang selalu menghantui gue ketika gue memilih film, karena kerasa banget tuh kayak perbedaannya, bukan di dalam film-film yang udah yang the ones that I'm involved in gitu loh. Cuman film-film yang mungkin aku udah sempet casting atau aku sempet bicara langsung sama direkturnya, tapi nggak berjodohnya. Ada beberapa yang alasannya karena itu gitu. Aku mungkin nggak cocok dengan pola kerjanya atau dengan visi buat filmnya. Oh, jadi itu biasanya ngobrol dulu. Ketika kamu mau dapat film, gue pengen tahu sih dari sisi kreatif, karena sutradara kan pasti yang apa yang dia mauin pasti akan ada di layar kan. Jadi kita pasti ngobrolnya harus sama. Harus bisa translate itu. Dan aku ke BM-an banget kan gitu loh. Dimana aku juga pengen tampil yang terbaik lah buat filmnya kalau misalkan itu porsi aku. Dan akhirnya ya kalau misalkan ngomongin soal film dan musik, ya menurut aku itu bonus sih kalau misalkan aku harus masukin di dalam filmnya gitu, sesuai kebutuhan aja, kebutuhan filmnya gitu. Aku beruntung di film pertama aku bisa sekalian nyanyi gitu di dalam situ gitu, dan juga promoin lagu aku. Habis itu buat film-film kedepannya kok terus-terusan gitu. Oh ada musiknya lagi. Ada musiknya lagi, disuruh main gitar lagi, Ya kayak ya mungkin ini udah nempel. Dan itu yang akhirnya membuat aku ngerasa apapun bidang yang aku lakuin di creative industry ini, Cheryl kayaknya nggak akan bisa lari sih dari musik gitu. Karena itu bukan permintaan. Banyak orang yang kayak ini lo yang minta ya perannya sendiri, yang kayak sumpah enggak.
Sumpah gue gak pengen maksain ini ceritanya ada dia harus main gitar atau Emang di skrip ada emang kan? di skripnya kebetulan begitu gitu. Jadi kayak oh iya ya. Tapi kan di Gali dan Ratna misalnya, dia kan mainnya kan ini apa Galinya yang main gitar, bukan Ratna. Well, it's the millennial version. I didn't make the script, right? Oh jadi kesannya kayak ini gara-gara Cheryl nih, makanya sekarang makanya si ceweknya aku tuh yang sampai ini. menawarkan kepada apa sineas kalau ada acara awarding buat film gitu, buat nominee for female guitarist actress, Biar menang. female Biar langsung satu female orang. actress yang bisa main, yang selalu main musik di filmnya. Keluar di situ Cheryl Sheinafia, Lala Carmela, Oh iya, Lala Carmela juga ya? Kamasean. Iya, Itu nggak kelar-kelar tau. Iya. Prilly Latuconsina. Iya. Tapi sekarang masih gitu, masih skrip yang datang, masih yang ada nyanyinya, ada main gitar. Kalau misalkan pun ada karena mungkin kebutuhan kayak emang anak SMA pada zaman itu atau gimana gitu kayak I'll do it if it's good. Iya. Back to the script lagi. Iya, back to Skripnya the kayak script. apa? Aku nggak mau pertanyakan gimana juga. Iya. Oke, ini terus kamu dari 13 tahun bikin karya, gimana cara kamu tumbuh di dalam lampu sorot gitu? Maksudnya dengan media ngelihat atau kamu diwawancara gitu. Ada pertumbuhan apa di dalam diri kamu gitu? Cara kamu menghadapi apa orang yang ngomongin kamu, pemberitaan soal kamu itu gimana? Kalau misalkan ngomongin soal staying in the spotlight, it is my biggest frustration sebenarnya. Maksudnya Sekarang kenapa? belakangan ini menjadi kayak frustrasi aku yang paling besar. Kenapa? Karena staying in it is so hard. Untuk terus disorot. Yeah. Tapi kamu mau itu? Kamu mau? Well, apa sih yang harus aku bawa kepada teman-teman yang ujung-ujungnya akan percaya pada karya-karya aku, right? Ini mindset yang salah sebenarnya. Kalau misalnya kita secara global ngomong sama orang-orang yang, kalau misalkan kita ngomongin soal okay, you have to stay in the spotlight. It's the reality, you know. You have to be that if you wanna stay in the limelight gitu loh. Karena when you're talked about, you know, that's when you're making it. That's when people know you're successful. That's when people know that you are somebody. Iya. Dan pressure itu besar banget di aku tahun lalu. Aku ngerasa kayak ini kalau gue nggak misalkan likesnya segini, ini akan jadi nggak kebayang nih orang-orang ngomongnya apa atau gimana gini. Dan lama-lama pathetic aja gitu loh. Capek. Karena aku hidupnya buat itu jadinya. It's for numbers ya. Buat Gitu kayak capek banget. Dan aku ngerasain banget tuh kayak dari misalnya hubungan aku dengan siapa. Itu juga aku jadi yang kayak maksain banget gitu loh. Habis itu juga diumpetin atau kayak di apa. Emang it's good for the coverage gitu. Maksudnya untuk image aku dan lain sebagainya. But then aku sebenarnya muncul di sini tuh yang paling membuat aku berada atau orang bisa akhirnya nyebut nama aku Cheryl Sheinafia itu karena aku menjadi diri aku gitu loh. Karena aku mencoba untuk menjadi ya orang yang ya cuek gitu loh, dan aku memang sebenarnya kan seperti itu gitu loh. Tapi pernah yang bilang gitu kayak kamu tuh harusnya lebih dandan, lebih ini, lebih itu. Ya banget. Karena maksudnya, artis itu. Ya maksudnya the template gitu kan. Udah ada template-nya gitu. And aku bukannya mengerucut pada label aku, enggak gitu. Maksudnya banyak aja gitu, enggak harus dari orang-orang terdekat. Enggak harus dari netizen aja, tapi orang terdekat pun banyak yang akhirnya you know memberi aku saran. Aku sih nggak ngoyo, aku juga nggak ngerasa itu suatu hal yang buruk gitu loh. Cuman akhirnya itu membuat aku sangat tertekan gitu loh. Trying to stay at the limelight. Tapi it's important. It's important.
dan aku ya pengen bilang kayak ya it's actually really basic, tapi ya let my art speak for itself aja gitu loh at the end of the day gitu. Karena kalau dalam konteksku ya sebagai seorang kreator lah dalam berbagai macam platform ya, sebenarnya bukan soal spotlight kalau aku ya, maksudnya kan aku juga nggak terlalu seneng dilihat sih sebenarnya gitu. Cuman yang menjadi keresahan aku adalah soal relevansi sih. Aku masih relevan gak sih untuk orang lain gitu, untuk masyarakat gitu. Karena begitu you're not relevant anymore udah kelar kan, ya nggak sih? That's the thing. You're chasing I was chasing the relevance itu. That's what. Maksudnya spotlight is the bonus part gitu. Tapi aku bisa ngerti banget kalau misalkan kita ngomongin soal relevance, ya mungkin itu kayak coba fitting in itu kan, yang kayak dibicarakan nggak gitu maksudnya? Bukan dibicarakan, mencoba untuk menjadi bagian dari sesuatu yang sebenarnya kita nggak cocok ada di sana, gitu. Dan aku terus mengejar itu, gitu. Dan aku nggak yakin kalau misalkan pun aku keluar dari situ, ketika aku keluarin sesuatu, apakah akan diterima? Apakah akan tetap sama? Apakah reaksinya akan sebanding dengan apa yang sempat aku keluarin yang impactnya begitu besar gitu. Gitu. Kayak a moment can't be repeated gitu. But you can create new ones. Nah, will I create a new one? Itu yang menjadi kayak challenge, dan ketika aku nggak create a new one, aku selalu menyalahkan diri aku lagi gitu loh. Kayak I should have done this, I should have done that gitu, dan pusing muter-muter aja di situ. Karena kenapa aku tertarik bahas soal idealisme lawan komersialisme yang kayaknya pembahasan anak-anak indie banget gitu ya. Wow. Persoalannya adalah kamu tuh orang yang menurut aku ya sangat idealis, tahu dirinya adalah seorang seniman dan melakukan apa aja untuk artnya. Tapi masih bisa hidup di industri gitu. Maksudnya masih hidup dalam sebuah struktur yang sangat industri yang sangat komersil gitu. Maksudnya menurut aku kamu pintar mencari balance itu sih. Amin. Gitu sih. Palingnya aku lihat ya, apalagi yang Sweet Talk kemarin itu kan jadi sebuah ya aku aja kaget gitu. Wah, keren juga ya bisa bergabung gitu. Nah, persis sebelum kamu datang, tadi aku lagi dengerin album barunya Billie Eilish. Yang paling baru. Itu menurut aku adalah contoh orang yang super duper idealis yang bisa komersil. Itu kok bisa? Aku harus bertanya sama seorang musisi nih. Maksudnya ini anak ya, sama sekali tidak berusaha cantik ya kan, pakai baju apalah apa segala macam, ngomong seenaknya. Bikin musik sama kakaknya berdua. Iya, dia produsernya. Nggak mau ikut campur. Aku baru juga nonton interview nih. Mereka nggak mau orang lain ikut campur sama urusan musik mereka. Pakai bunyi-bunyian yang nggak jelas itu dari dental dokter giginya dia segala. Invisalign. Iya, Invisalign gitu. Tapi kok bisa gitu kan? Nggak tahu. Kamu gimana ngeliat itu? Aku tuh bersyukur banget karena abang ngomong gini. Aku juga lagi suka banget dengerin albumnya dia. Serius? Dan kayaknya semua baru, kan? sedunia lagi dengerin albumnya dia. Gila sih itu sih. I don't know what to say. Billie Eilish is amazing. She's 17 years old. Iya, 17 tahun. She's 17 years old. Gila ya. I'm not saying kayak I'm anything like her atau kayak even comparable to her gitu. Cuman this is what I'm talking about. This era is so weird and quirky. Bukan di dalam konteks yang buruk ya. Iya. It's so quirky that people enjoy the quirkiness gitu loh. Orang tuh nggak kepatok sama kayak satu sosok diva, satu sosok art like an artist must look like this gitu loh. Iya, maksudnya yang Billie Eilish lakukan itu anti diva banget. Iya, bener-bener inilah against the currents banget gitu loh. Iya. Dan menurut aku emang she's a genius.
Udah nggak ada kata lain. She's a genius. Her publicist is a genius. Her management is a genius. Her parents are a genius. Kakaknya genius gitu loh. Dan benar-benar bisa capture semua isi otak dia. Dan bahkan aku ngerasa itu belum semuanya. Belum semuanya keluar gitu. Itu baru sebagian dari isi otaknya dia. Coba dia bikin lagu Wish You Were Gay. Iya, Wish You Were Gay. You know, everyone thought that she was coming out gitu kan. Padahal sebenarnya di situ dia ngomong, gue lebih mending denger kalau misalkan lo nggak suka sama orientasi seks gue, ketimbang lo bilang kalau lo nggak suka sama gue. Iya. Itu artinya kan aku umur 17 tahun kan sakit hatinya kayak gitu sekarang. Gue dulu sakit hati gue tulis kedua kalinya. Gue gak mau disakitin untuk kedua kalinya gitu. Iya. Premisnya ya, mencari premis gitu. Apa yang mau dibicarakan itu beda ya. Tema-temanya juga kayak luar biasa. Mungkin dia emang hari-hari udah mikirnya juga udah ngobrol nyaman sama kakaknya dan lain sebagainya. She reads a lot. There's a lot of references nowadays juga di luar. Iya. Jadi ada harapan nih buat orang-orang yang merasa dirinya nggak fit in dengan industri dan akhirnya make it big itu bisa banget ya. Ya. Kayak bahkan musik tuh udah nggak ada template ya. Itu aku nggak kebayang sih bikin musiknya Billie Eilish itu susah banget loh. Kayak orang bisa bilang ini kenapa gini-gini aja, kayak ini tuh susah banget. Kebayangkan kalau denger musiknya aja kita udah bisa nyaman. Kalau misalkan nonton live performance-nya udah kayak apa coba? Itu yang apa namanya bad guy itu aku dengar pertama itu sih dari albumnya itu juga keren banget sih, langsung lagu itu. Art direction-nya juga menyenangkan sekali. Apa video klipnya. Tapi sepop-popnya dia di Ocean Eyes pun juga beda ya. Iya, emang kayaknya punya approach sendiri aja sih. I mean, aku baru banget dengerin Billie Eilish. Jadi buat yang nonton ini dan suka banget sama Billie Eilish, gue bukannya kayak pengen so tahu ngerti tentang dia. Gue bukannya kayak tapi emang gue suka, males kan? banget kalau misalkan kayak you don't know anything. It's like I don't. atau nggak gini, gue udah tahu dari 3 tahun yang lalu. Iya, gue udah tahu Billie Eilish pas dia muncul di YouTube gitu kan ya, kayak iya keren. Tapi jujur baru dengerin sekarang dan aku sangat kagum. Parah sih gitu lah, yang kayak gila otaknya. Iya, soalnya kalau kita lihat dari sisi dia mempublikasikan dirinya sendiri pun juga nggak di filter kan, maksudnya kayak anak waktu, apalagi kayak tahun lalu gitu 16 tahun ngomong lah apalah di Instagramnya dia sebebas-bebas dia. Maksudnya kalau itu dilindungi oleh industri yang jadul-jadul gitu, mengekang dia pasti kan nanti brand nggak ada yang mau loh nanti ini. Tapi kayaknya emang di sana emang nggak ada deh kayak gitu. Bodoh amat gitu maksudnya. Maksudnya kayak they have other things to think about. Ketimbang gitu. Iya. Ketimbang kayak mengerucut kepada satu perkataan orang. Kayak bukannya aku pengen menyinggung soal kayak political aspect atau gimana gitu. Cuman kan kayak memang cases di sana tuh mereka mau sebut kayak presiden mereka atau kayak gimana di dalam video klip mereka gitu kan, itu buat mereka tuh it's like a casual thing gitu. Kalau kita kan kalau freedom of speech-nya mereka tuh luar biasa bebas. Luar biasa free gitu. Dan dilindungi oleh konstitusinya mereka. Dilindungi. Jadi mereka juga secara culture kan juga udah beda ya. Kita harus bisa menghargai itu. It's not something that we should question. Iya. Makanya mereka bisa seperti itu. Oke, next kamu apa? Kamu lagi ada apa nih? Kamu lagi ada single baru? Aku lagi ada single baru. It's called Setia. Ini sebenarnya remake buat album barunya Guru Soekarno Putra. Cuman doain aja tahun ini kayaknya aku ada rencana untuk production lagi. Oh, tahun ini produce lagu lagi. Oke, di sana lagi kan, di luar lagi atau? I'm not sure. Cuman kayak ini udah menjadi benchmark aku ke depannya, I guess, lagu-lagu yang akan aku bikin. Habis itu juga lagu-lagu aku sendiri. Dan aku lagi terlibat dalam production film baru
Ya. Oh, film baru. Belum boleh diceritain apa segala macam. Udah sih, aku di dalam film Bebas itu produksinya Mbak Mira sama Mas Riri, Riza, Mills Films. Sebenarnya katanya Miles Films. Bukan Miles. Nah, Mbak Mira Lesmana kan. Aku juga bingung kalau misalkan Miles kan jadi Myra. Tapi Mbak Mira bilangnya Miles. Oke. Cuman lama-lama kayak karena aku tanya dan banyak orang juga yang kayak Myra Lesmana gitu, jadi kayak Miles, terserah gitu deh. Mbak Mira kalau nonton ngobrol-ngobrol di sini dong, ya nggak Dil? Bener nggak Iya Dil? dong. Fadil ngefans nih. Wow, gila, besok pakai crop top tapi Fadil pas ketemu sama Mbak Mira. Makasih ya Sheryl, kita mau makan ribs dulu nih. Yes. Ya. Oke, dadah. Okay, bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.